Fadil, nyalakan kamera Anda. Oke, siap, Bang. Halo Bang. Ya, Bang Fadil, saya tanya dulu Bang Fadil. Muslim, Bang? Gimana? Muslim. Muslim Bang, aku besarung Bang. Muslim. Berarti sarung Gimana? identik Muslim. Ini berarti santri. Ya. Baik, sebentar Bang, sebentar. Saya akan ini dulu. Betul tidak Anda sebagai santri pasti Anda sering sekali ya mendengar istilah-istilah ataupun ungkapan-ungkapan dalam agama Islam ya? Nah, Oke. Salah satunya yang paling terkenal adalah bahwasanya, makasih Bang Idan, bahwasanya pintu surga itu tidak akan dibuka kecuali orang yang bernama Muhammad lebih dahulu masuk. Betul? betul. Oke. Tetapi menurut hadis yang barusan saya bacakan, ternyata sandal itu mendahului Muhammad masuk surga. Dikarenakan gimana itu? Apa? Dikarenakan kenapa? Dikarenakan katanya sang pemilik sandal itu tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat. Sholat apa itu Bang? Bukan itu masalahnya. Mau masalah sholat apa terserah. Yang menjadi masalah, satu sisi Muhammad mengatakan bahwa pintu surga tidak akan dibuka kecuali didahului oleh Muhammad. Di satu sisi Muhammad yang sama berkata bahwasanya sepasang sendal mendahului dia masuk surga. Pertanyaan saya, tenang. Pertanyaan saya, kenapa kamu menyerahkan dirimu dipimpin oleh seorang pembohong? Silakan jawab. Kamu tadi bilang hadisnya bagaimana? Bang, aku pengen tahu hadisnya gimana Bang hadisnya Bang? Baik, saya tunjukkan hadisnya. Aduh. Nyari di Google Bang. Makanya kalian santri-santri biasa kalian disuruh makan di lantai, makanya otak kalian kayak begini. Orang kalian aja disuruh makan di lantai kayak kayak guguk. Bang, Nih, lihat nih. Kelihatan artinya, wahai Bilal, kenapa engkau mendahuluiku masuk surga? Aku tidaklah masuk surga sama sekali, melainkan aku mendengar suara sandalmu di hadapanku. Takut nih, hadisnya soalnya apa enggak Bang? hadisnya sahih nggak itu Bang? Soheh atau enggak soheh atau enggak? Ini apa Bang? Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini banyak hadisnya. Sebentar ya, saya tunjukkan. Hadisnya bukan cuma satu. Jawab coba ini Bang, dibuat ngacor terus. Kalahkan gitu. Nih, saya akan tunjukkan Bang. Itu bukan 1-2 hadis Bang. Ya. Nih, kita lihat ya. Itu bukan di satu tempat saja nih. Misalnya nih, hadis nomornya ini 1146. Nah, ini para santri nih. Biar saya didik ini para santri-santri nih. Biar tidak dibohongin terus di pondok pesantren. Kalian dikerjain saja kalian ini. Saya bacakan. Abu Hurairah. Saya baca ini Bang ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang suatu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam, yang paling engkau sukai, yang paling engkau harapkan pahalanya, karena aku mendengar suara kedua sandalmu di surga." Jadi sendalnya Bilal terdengar di surga. Nah, Bilal menjawab, nih Muhammad malah diguruin sama Bilal nih. Bilal menjawab, tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada malam atau siang, pasti aku melakukan sholat dengan wudhu tersebut sebagaimana telah ditetapkan untukku. Nah, Muhammad berguru kepada Bilal.
Gimana kalian para santri? Coba yuk, daripada ngomongin itu kalian nggak sanggup. Gini aja. Kalian mau curhat nggak? Kalian mau curhat nggak mengenai keadaan para santri-santri? Santri yang terhadap kehidupan di pondok pesantren. Katanya kalian disuruh makan di lantai. Katanya kalian kalau jalan harus berbungkuk-bungkuk di hadapan seorang kiai. Betul nggak? Betul. Coba. Apakah kalian merasa bahwa kalian tidak dikerjain? Kami yang santri, Bang, tidak merasa dikerjain. Iya, karena kalian salah sudah satu kena sifat. dogma. Hari ini Menurut malam ini Muhammad, boleh tidak bersujud kepada manusia lain? kami ada 3 tempat malam ini. Nggak boleh. Ke Gelombang sama Terus ke kenapa kalian sujud-sujud sama kiai? Kami nggak sujud-sujud. mobil. Terus? Kami hanya takdim kepada guru, kepada ustadz. Iya, kenapa kalian harus jalannya sampai terbungkuk-bungkuk begitu? Yaitu salah satu bukti adab Banyak pemerintahan yang tunduk-tunduk karena jabatan. Oh, begitu. Terus kalian selalu kalau jalan, maka kalian harus sediakan amplop kepada kiai. Enggak lah. nggak harus. Enggak harus juga, Bang. Nggak harus juga. Baik, jadi kalian senang hidup seperti itu ya? Tahu mondok enggak deh? Di agama Kristen ada pondok nggak? Cari kegabutan ya, Bu. Nggak ada, Bang. Karena Kristen tidak mengajarkan kedunguan yang semacam itu. Beda agama, Bang. Beda agama. Beda penafsiran juga. Iya, tetapi begini, ini makanya santri-santri ini harus belajar dengan saya ini. Dengarkan ya. Gini, saya ini seorang Kristen, Bang. Benar. Tetapi saya ini adalah orang yang belajar agama Islam secara mendalam. Jadi saya tahu dengan persis apa itu Islam. Bahkan saya berani katakan tidak ada satu orang muslim pun di bawah kolong langit ini. Tidak ada satupun orang Islam di bawah kolong langit ini yang lebih mengerti Islam ketimbang saya. Wah, Masa iya? Wah. Loh, hadis tadi sebentar. Hadis tadi saja kalian tidak pernah tahu kan? Tidak pernah. Nah iya. Tak Tuhan baik kau, Bang. Setelah saya beritahu kalian kaget kan? Beri cepet lah, beri. Aku males, Cok. Apa mau? Kalian santri dari mana ini? Kami dari Palembang. Oh, Naplem. Mungkin to galo ternyata. Ay. Kita galau kami nih. Kita galo. Mana Palembangnya? Di mana Palembang kau tuh? Kami ini sekayu. Oh, Sekayu. Jadi begini, saya sampaikan kepada kalian, dengarkan. Emangnya, Bang? Menurut Gini, dengarkan dulu, gini. Menurut Muhammad, bahwasanya dialah orang yang pertama kali masuk surga, membuka pintu surga. Setuju? Ya benar. Oke. Sementara menurut Muhammad juga dikatakan ketika dia bertanya kepada Bilal bahwasanya sandalnya Bilal itu ternyata sudah masuk surga duluan sebelum Muhammad masuk surga. Betul? Betul. Kamu urusin sandal kamu. Oke, aja nggak pertanyaan saya, kenapa kalian percaya dengan seorang pembohong seperti Muhammad? Pembohongnya gimana? Bohongnya bagaimana itu? Katanya dia yang pertama kali membuka pintu surga. Katanya dialah orang yang surga tidak akan pernah terbuka sebelum dia masuk, betul? Ya, terus? Tetapi bagaimana mungkin sandalnya Bilal bisa duluan masuk surga? Makanya saya bilang Muhammad tiada lain, tiada bukan adalah seorang pendusta. Kalau saya ngomong begini mungkin kalian akan tersinggung, tapi ini benar.
Ya. Betul? Bang, agama di dunia ini yang paling benar agama apa, Bang? Yang benar, tidak ada agama yang menyelamatkan. Yang benar itu adalah ikut Yesus. Jadi kalian Bang, masa Yesus disalib, Bang? Gimana itu, Bang, solusinya? Bang Yesus sebelum lagi ke situ nyelamatkan dulu, diri. gini. Sebelum ke sana dulu, kalian ini coba saya tanya, siapa yang memerintah di hati kalian? Allah. Dan Rasulnya, betul? Ya, benar. Ah. Allah dan Rasulnya. Nah, selama yang memerintah di hati kalian itu Allah dan Muhammad, selama Tuhan kalian itu Allah dan Muhammad, selama itu pula lah kalian akan seperti ini. Allah, bukan Muhammad. Muhammad itu sebagai utusan. Jangan ke situ dulu. Gini, selama yang memerintah di hatimu itu Allah dan Muhammad, maka selama itu kalian akan hidup seperti ini terus. Tapi kalau kalian ganti, makanya saya itu menggalakkan satu gerakan, ganti Allah dan Muhammad. Allah dan Muhammad itu harus kamu pensiunkan dari memerintah hidupmu, diganti dengan Bapa di surga dan Yesus dan Roh Kudus. Bang, masa Tuhan disalib, Bang? Gimana itu masa Bang, Tuhan disalib itu tidak masalah. Yang masalah itu Tuhan diracun oleh wanita Yahudi. Masa Yesus disalib sama makhluknya sendiri, itu nanti yang bawa ke surga siapa, Bang? Bang, dengarkan ya. Yang menjadi problem, baik. Ini sebenarnya yang menjadi problem komunikasi kita, teman-teman ya. Ini forum apa namanya? Begini. Kalian ini kan santri. Ketika kalian buka Al-Quran atau hadis, ada nggak di dalam bahasa Arab itu huruf ta, kemudian huruf alif, u, kemudian huruf h, kemudian huruf a, kemudian huruf an. Tuhan ada nggak di situ? Nggak ada. Allah. Adanya Allah. Nggak ada Tuhan. Kata Tuhan itu bahasa Arabnya itu adalah Rabb. Paham? Ya. Nah, Muhammad itu secara kaidah bahasa dia Rabb nggak? Ojo bahas yang ini, kan bahas Yesus semua lah. Bang, aku pengen cerita tentang Yesus, Bang. Iya, kalian kan bingung kenapa kok ada Tuhan disalibkan. Betul? Nah. Sementara kalian tidak bingung ada Tuhan kalian diracun. Bang. Karena kalian di situ masalah kalian. Makanya selama kalian masih membenturkan kepala kalian ke ubin 5 kali sehari, selama itu kalian tidak akan mengerti omongan saya. Gimana? Bentur ke kepala, Bang. Gimana? Kami tidak pernah bentur ke kepala. Apa dia kau tak pernah membenturkan kepala kau ke ubin tiap hari? Kau tiap hari begini-begini terus sampai kepala kau benturkan ke ubin sampai membekas. Loh, itu ada tandanya. Gimana sih? Surat Al-Fat. Ini buktinya lo nggak ada tandanya, Bang, di jidatnya nggak ada. Nah, itu berarti bukan tanda orang beriman. Beriman itu dari apa, Bang? Baik, saya balikan. Sebentar. Saya perbaiki dulu YouTube saya ya. Sabar, katanya YouTube-nya error. Sebentar. Waduh, kalian ini benar-benar karena kalian tidak punya tanda bekas di jidat, makanya kalian seperti ini. Sebentar, saya bukan berguru dengan Google. Justru saya inilah orang yang sangat mengerti ajaran agama Islam. Yesus itu siapa, Bang? Kau nih, cak mano kau nih belajar agama Islam tapi kau tak ngerti. Namanya belajar, Bang, Bang. Justru kami belum tahu. Masih belajar, Bang. Di pondok pesantren. Hai, susah ini belajar. Ngajari budak-budak ini susah, woi. Ya, Tad. Kalau benar Bang Edis benar, ya kami ikut Bang Edis. Loh, Ustadz kalian bahkan akan berguru kepada saya. Gimana sih? Sudah waktunya para ustadz-ustadz, para kiai-kiai berguru dengan Edis TV.
Gimana? Coba. Gurunya bang. Kalau tidak ada bekas sujud di dahi kalian, itu bukan tanda kalian pengikut Muhammad. Perhatikan. Lain poin itu. Nih, ini surat Al-Fat ayat 29, betul? Betul. Oke, coba bacakan yuk. Iya, iya, Tat. Kira-kira udah. Benar, benar. Bacakan. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Bang, kamu nggak pernah mondok, Bang. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Nah, Demikian. tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya apa, Rol? Ini loh. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Ya. Kamu tidak ada tanda bekas sujud, makanya saya bilang berarti kamu bukan yang dimaksudkan dalam ayat ini. Gimana? Ke dalam ayat itu, Bang. Emang ayat itu ayat berapa sih? Ay, makanya saya bilang kalian tidak pernah tahu karena apa? Yang diajarkan di pondok pesantren itu adalah membunyikan huruf-huruf hijaiyah. Kami nih tanya dulu, Bang. Tanya. Boleh kami bertanya sekarang? Sebentar dulu, bukankah yang diajari di pondok pesantren hanyalah itu membunyikan huruf-huruf hijaiyah? Bagaimana qalqalanya? Harus pas, tajwidnya harus pas, bacaannya harus pas. Itu yang kalian pelajari di pondok pesantren. Makanya keluar dari pondok pesantren bisanya hanya membunyikan Al-Quran dengan merdu. Nggak bisa. Makanya orang Islam sangat bangga lomba baca Quran. Tapi tidak pernah lomba memahami Al-Quran. Ketika saya bilang begini dianggap penistaan. Padahal saya ini menyadarkan kalian. Supaya kalian itu mengerti isi Al-Quran. Apa isi Al-Quran? Supaya kalian beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Yaitu apa? Yaitu Injil. Ya benar, kami itu mempercayai 4 kitab. Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Mana Injilnya? Nggak ada. Nah. Mempercayai saja, Makanya Bang. saya bilang gini, kalian ini sudah didogma, sudah didoktrin oleh ustadz-ustadz kalian. Bang, kami nak bilang boleh, Bang. Kau nih cakap terus, kami nak ngomong tak pernah bisa ini, Bang. Iya, kalian mau ngomong apa? Orang kalian saja tidak ngerti agama Islam. Aku tidak agama, Bang. Aku pengen lihat Tuhan kamu seperti apa, Bang. Gimana? Aku pengen lihat Tuhan kamu seperti apa. Aku butuh pemahaman juga, Bang. Pengen lihat Tuhan kamu seperti apa? Emang selama ini kamu sudah pernah lihat Tuhan kamu seperti apa? Enggak. Terus aneh kamu ini. Bang, katanya kan Tuhan Sebentar, kan kamu Yesus sebentar. Kristus. Itu kan Kamu ini disalib. aneh, pengen lihat Tuhan kami seperti apa. Sementara kamu tidak pernah lihat Tuhan kamu seperti apa. Apa dia budak-budak nih? Belum ada Tuhan. Gini loh, maksud saya itu begini. Kita itu harus adil. Apa yang kalian ukurkan kepada orang lain, ukurkanlah itu kepada diri kalian sendiri, betul? Kalian sering meledek Tuhannya orang Kristen berbentuk manusia, betul? Betul, memang Yesus bentukan manusia. Oke, sekarang saya tanya, Allah berbentuk manusia enggak? Enggak. Belum pernah Beda disadap, dengan belum pernah zat. disadap. Baik, saya akan tunjukkan ayatnya. Allah berbentuk manusia. Perhatikan, saya akan tunjukkan ya. Bentar ya. Dia ngiling kegabutan.
Mau harus tahu dhisik we ora kejak. Itu ada di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Qalam. Ya. Surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Saya ajarin lagi kalian bahwa Allah itu berwujud manusia. Baik. Surat Al-Qalam ayat 42. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Kita baca tafsirnya ya. Perhatikan, betisnya siapa itu? Perhatikan. Perhatikan ya. Saya akan bacakan di dalam tafsir Al-Muqtashar ya, markas tafsir Riyadh nih. Pada hari kiamat ketika muncul huru-hara, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia disuruh untuk bersujud. Lalu orang-orang yang beriman pun sujud. Dan tinggallah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang tidak mampu bersujud. Berarti Allah punya betis nggak? Sampai terlalu ngalim mulai. Allah punya betis? Enggak. Terus ini betisnya siapa? Betisnya manusia yang tidak mau beribadah. Betisnya manusia yang tidak mau beribadah. Makanya jangan serius-serius kalau ngobrol sama santri. Makanya saya bilang, Bang. Jadi kenapa? Gini, kalau Indonesia mau maju, maka bubarkanlah pondok pesantren. Bang, Indonesia merdeka itu karena santri, Bang. Indonesia merdeka karena santri, bohong. Ya, bohong. Dengar. Sebentar. Buktinya Kalian belajar sejarah nggak? Tenang. Apa yang membuat Indonesia merdeka atau memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia? Bukan karena santri. Itu halusinasi orang Islam karena orang Islam tiap hari kerjanya halu. Dengarkan. Saya ini adalah seorang yang juara kelas dalam pelajaran sejarah di waktu saya SMP. Teman-teman SMP saya semua tahu itu. Kalau belajar sejarah, tanya sama Edis. Waktu zaman SMP sampai zaman SMA, saya itu adalah orang yang ditanya terus kalau soal sejarah. Gini, pada waktu Jepang menjajah Indonesia, pada waktu itu Jepang itu dijatuhi bom di Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom, maka kalang kabutlah kekuatan Jepang dan hancurlah pertahanan mereka. Ketika pertahanan mereka lemah, akhirnya apa? Akhirnya Jepang memberikan itu kemerdekaan, dihadiahi, dijanjikan. Tapi para pemuda tidak tunggu, nggak mau. Kemerdekaan nggak boleh dikasih-kasih. Makanya Bung Karno dan Bung Hatta itu diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Dipaksa oleh pemuda untuk segera membacakan teks proklamasi kemerdekaan untuk memproklamirkan kemerdekaan. Karena apa? Karena berita sudah terdengar bahwa posisi Jepang, posisi Nippon lemah. Karena apa? Karena negaranya di sana dibom atom. Santri dari mana? Kabur. Santri. Gimana? Sebelum Jepang dibom, Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom, posisi Jepang tidak terkalahkan. Bahkan orang-orang Indonesia terhasut oleh hasutan orang-orang Jepang bahwa orang Jepang mengatakan bahwa ini saudara tua. Jadi kalau kalian belajar sejarah itu gini. Saya ajarin. Dulu yang menjajah negara kita tercinta ini siapa? Belanda. Ya. Nah, ketika dijajah Belanda, ini kesaksian dari para saksi mata. Jangan kamu bilang saya nggak mau wawancara saksi mata. Saya mau
Waktu saya zaman-zaman SMP, SMA, saya wawancarai para pelaku-pelaku sejarah yang umur-umur tua itu, kakek-kakek yang sudah pada tua. Saya tanyain, apa bedanya zaman Jepang sama zaman Belanda? Kalau zaman Belanda orang Indonesia masih diurus. Masih disekolahin, dikasih ini, dikasih program ini segala macam. Bahkan dia bilang, lebih enak zaman Belanda ketimbang zaman sekarang. Dia ngomong begitu kok di hadapan saya. Itu saksi mata yang saya wawancarai. Di zaman Belanda dulu diurus. Ditata kota ini segala macam. Digaji. Oh gimana? Lalu datanglah orang-orang Jepang ke Indonesia. Dengan hasutan. Jadi mereka datang tuh dengan hasutan. Apa hasutannya? Nippon Cahaya Asia. Nippon Pemimpin Asia. Nippon Pelindung Asia. Itu. 3N itu. Itu hasutan mereka. Sehingga karena ras kita sama. Ini sama-sama orang Asia kita. Kita singkirkan orang-orang non-Asia. Itu pada waktu itu propaganda mereka. Sehingga Jepang mampu mengalahkan Belanda dengan cepat. Tetapi setelah dijajah oleh Jepang. Ternyata tambah hancur. Itu keji bahkan. Kalau orang Belanda itu masih berpikir peri kemanusiaan. Masih diurus itu orang-orang Indonesia. Tetapi kalau orang Jepang mereka betul-betul menindas sangat luar biasa dengan Romusa itu. Kau tahu sejarah gimana? Dan pada waktu itu, para tokoh-tokoh nasional dijanjikan akan merdeka. Saya kasih hadiah. Nah, Bung Karno itu sebagai seorang yang dia mau main rapih, nggak ada mau pertumpahan darah. Pinter Bung Karno, dia tunggu itu pemberian hadiah kemerdekaan itu. Tapi para pemuda nggak mau, nggak bisa. Karena sudah tersiar di radio bahwa Hiroshima dan Nagasaki sudah hancur lebur. Jadi para pemuda tidak mau lagi menunggu-nunggu. Sekarang bahkan diculik itu. Bung Karno diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Oh, gara-gara santri. Santri dari mana? Santri kerjanya itu. Itu kerjanya santri. Gimana? Gimana?